Shalom, perkenalkan nama saya Amelia Nenggolan. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Grup A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu pendahuluan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teologis. B. Fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagai pedoman yang ada tiga fungsinya, yaitu yang pertama penyusunan kurikulum, yang kedua pelaksanaan pendidikan, yang ketiga kegiatan evaluasi. C. Klasifikasi tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konteks pendidikan, Bloom dengan kawan-kawan telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku atau behavior objektif yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur measurable secara ilmiah atau scientific mengenai ketiga domain tersebut. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom sebagai berikut. A. The connective domain atau kawasan konektif meliputi yang pertama, knowledge atau pengetahuan, yang kedua, comprehension atau pemahaman, yang ketiga application atau penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Taksonomi Bloom selanjutnya ada the effective domain atau kawasan afektif meliputi yang pertama receiving atau penerimaan, yang kedua responding atau sambutan, yang ketiga ada valuing atau penghargaan, yang keempat organization, yang kelima characterization. C. The psychomotor domain atau kawasan konatif meliputi yang pertama cross body movement atau gerakan jasmani biasa, yang kedua ada finally coordinate movement gerakan indah, yang ketiga ada non-verbal communication set atau komunikasi non-verbal, yang keempat ada skin behavior atau perilaku verbal. Dua, tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan ini ada 4 macam. Yang pertama itu secara umum. Tujuan umum pendidikan nasional maksudnya itu tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini merumuskan terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas atau GBHN. Yang kedua ada tujuan institusional. Maksudnya adalah tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan seterusnya. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Maksudnya itu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Yang keempat ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Selanjutnya ada pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada dasar dan fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaan bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, berwatak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, di sini prinsipnya ini ada 6. Yang pertama itu ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Yang kedua ada pendidikan diselenggarakan sebagai salah satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berkeselangsungan sepanjang hayat. Yang keempat, ada pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, ada pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, ada pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya ada jalur pendidikan nasional. Yang pertama ada jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua ada jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non formal maupun informal yang dapat melengkapi atau memperkaya. Selanjutnya ada jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidik. Yang kedua, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan dan khusus. Selanjutnya ada jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak yang lahir pada usia 6 tahun dan bukan persyaratan masuk untuk pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rahatul Atfal atau RA, ataupun bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang berlandaskan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah Tanawisyah atau MTS dan bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,
spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Selanjutnya ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademik merupakan penyelenggara pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu. Politeknik merupakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi merupakan penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang keempat, ada institut, merupakan penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang kelima, ada universitas, merupakan penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, atau seni, dan jika memenuhi syarat dalam menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekian penjelasan tentang tenaga kependidikan dan sistem pendidikan nasional yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Dadah.